Selamat datang di Novel Rian Official, channel resmi tempat kamu bisa menikmati serial novel dan cerita fiksi terbaik dari Rian. Kami menyajikan kisah-kisah mendebarkan dengan fokus pada genre, aksi dan petualangan fantasi epik intrik kerajaan, dan sejarah fiksi, pembalasan dendam dan pertarungan strategi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya. Judul, Putri Raja Dunia Arwah 2 Bab 1. Jejak cahaya asing KL mengemudi selama berjam-jam ke utara, jauh dari kota dan peradaban yang padat. Kunci dimensi obsidian, yang biasanya hanya berdenyut samar, kini bergetar di saku jaketnya, bereaksi terhadap anomali. Lokasi yang ditunjukkan kunci itu adalah hutan belantara yang jarang terjamah, di mana perbukitan hijau bertemu dengan kabut lembab. Energi apa ini? Gumam Kael pada dirinya sendiri. Energi yang baru ini tidak terasa dingin seperti arwah Erebus, juga tidak terasa panas dan kacau seperti energi manusia. Rasanya seperti cahaya yang salah tempat, murni namun berlebihan. Kael akhirnya memarkir mobilnya di jalan setapak yang ditutupi lumpur dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia memegang kunci obsidian, menggunakannya seperti kompas. Saat ia mencapai puncak bukit kecil, ia melihatnya. Di tengah lembah di mana pepohonan seharusnya tumbuh lebat, ada sebuah lingkaran besar yang kosong. Lingkaran itu tidak hangus atau hancur, tetapi tanahnya seolah-olah baru saja disentuh oleh energi dimensi yang terlalu murni. Dan di tengah lingkaran itu ada sebuah pilar cahaya tipis, hampir tak terlihat, yang berdenyut dengan frekuensi yang sangat cepat. Kael mendekati lingkaran itu. Saat ia menginjakkan kaki di tanah, kunci obsidian berteriak, bukan suara, tetapi resonansi yang sangat tajam di benaknya. Kael merasakan koneksi yang belum pernah terjadi. Kunci itu mengenali energi ini. Apa kau? Artefak lain, bisik Kael, mendekat ke pilar cahaya. Saat Kael mencoba menyentuh pilar cahaya itu, ia merasakan kilatan energi memasuki dirinya. Kael terhuyung-huyung, tetapi ia tidak terluka. Sebaliknya, resonansi jiwanya menjadi sangat kuat, seolah-olah ia baru saja minum air dari sumber murni. Lyra selalu mengatakan resonansinya adalah anomali, tetapi energi ini membuatnya merasa lengkap. Tiba-tiba, pilar cahaya itu memudar, meninggalkan hanya getaran di udara, dan di tempatnya, tergeletak sebuah objek yang bukan dari dunia ini. Objek itu adalah sepotong kristal putih yang menyala, berbentuk seperti pecahan bintang. Kristal itu memancarkan aura murni yang sama. Kael meraihnya, dan kunci obsidian berdenyut liar. Kedua artefak itu saling merespons. Bab 2. Ancaman dari bayangan tepat. Pada saat Kael memegang pecahan kristal itu, ia merasakan ancaman. Bukan dari luar, tetapi dari udara yang berputar di sekitarnya. Shh! Kabut hitam yang tebal dan cepat mulai merayap di tanah. Ini bukan Zydos, tetapi pasukan yang dikirim oleh Menteri Bayangan Baru yang loyal kepada Raja Erebus yang telah diinstruksikan Lyra untuk mengawasi utara. Dari kabut itu, muncul dua sosok. Mereka adalah pengintai bayangan, arwah yang ahli dalam pelacakan, dan mereka tidak mengenakan jubah, memperlihatkan tubuh mereka yang seperti asap yang dipadatkan. Manusia, desis salah satu pengintai. Putri Lyra memerintahkan kami untuk mengawasi celah ini, tetapi energinya telah hilang. Apa yang kau pegang? Bukan urusanmu, kata Kael, memegang kedua artefak itu erat-erat. Resonansinya yang ditingkatkan oleh pecahan kristal terasa seperti perisai. Pengintai itu tertawa dingin. Putri tidak lagi memegang kekuasaan. Raja telah merasakan anomali, dan dia mengirim kami untuk merebut benda itu. Berikan artefak asing itu, atau kami akan mengambil jiwamu. Pengintai itu menyerang, melepaskan untayan energi hitam yang bergerak secepat kilat. Kael tidak punya waktu untuk berpikir. Secara naluriah, ia mengangkat kunci dimensi obsidian dan pecahan kristal itu bersamaan.
Resonansinya yang diselaraskan oleh pecahan kristal baru tiba-tiba memanifestasikan kekuatan fisik. Energi asing itu meledak dari tangannya dan membentur energi hitam pengintai. Denting! Energi itu tidak menghancurkan, tetapi mengalihkan serangan bayangan dengan dorongan cahaya murni. Kedua pengintai itu terhuyung-huyung, terkejut. Energi apa itu? Desis pengintai kedua. Bukan Erebus. Kael menyadari sesuatu yang mengerikan dan menarik. Pecahan kristal ini bukan hanya artefak, itu adalah sumber daya yang memungkinkan resonansinya menjadi senjata. Aku tidak ingin bertarung, teriak Kael, mundur. Aku hanya ingin menjaganya tetap aman. Itu tidak mungkin, kata pengintai pertama, pulih dari keterkejutannya. Artefak asing itu adalah bahaya terbesar bagi Erebus. Raja akan menghancurkan dunia manusia ini untuk mendapatkannya. Serahkan sekarang. Kael tahu ia tidak bisa melarikan diri, tetapi ia juga tidak bisa melawan mereka berdua. Ia harus mencari cara untuk mengirim pesan kepada Lyra. Menggunakan sisa-sisa energi dari kunci obsidian, Kael merobek celah dimensional kecil dan melemparkan pecahan kristal itu ke dalamnya. Aku akan memberimu artefak ini, tetapi tidak untuk raja, teriak Kael sebelum berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan pengintai bayangan yang marah dan bingung. Di Erebus Mayor, Lyra sedang duduk di tahta Onyx, memimpin Dewan Menteri yang membosankan ketika ia merasakan energi asing itu. Energi itu menghilang secepat ia muncul, tetapi Lyra merasakan getaran resonansi Kael sesaat sebelum menghilang. Dan yang paling penting, di pangkuannya, sebuah pecahan kristal putih menyala tiba-tiba muncul dari udara tipis. Lyra meraihnya. Keheningan kristalnya pecah, digantikan oleh gelombang energi murni dan asing yang belum pernah ia rasakan. Ini adalah jawaban, Lyra bergumam. Kael, kau telah mengirimkan kebebasanku. Bab 3. Senjata dan pintu keluar. Lyra membiarkan Dewan Menteri menyelesaikan laporan mereka tentang penyeimbangan arwah. Tangannya tersembunyi di balik lipatan jubahnya, mencengkeram pecahan kristal putih yang menyala itu. Energi kristal itu adalah anomali sempurna. Itu adalah frekuensi dimensi yang sama sekali baru, tidak tercakup dalam hukum fisika Erebus Mayor. Energi itu mengalir ke dalam Lyra, melewati segel yang ditempatkan Raja Erebus pada jalur dimensi internalnya. Kristal itu adalah senjata barunya. Setelah dewan dibubarkan, Lyra kembali ke ruang pribadinya, istana yang dingin dan luas. Lyra memfokuskan pikirannya, menyalurkan energi asing dari kristal itu. Raja Erebus telah menyegelnya agar tidak bisa membuka portal ke dunia manusia. Namun, pecahan kristal ini memberinya kemampuan untuk menciptakan frekuensi pemecah di dalam dirinya. Lyra mulai membayangkan, bukan kebebasan, tetapi celah pada segelnya. Ia menggunakan energi asing itu untuk menggetarkan energi segel raja di nadinya. Prosesnya menyakitkan, tetapi Lyra menahannya. Retak. Lyra merasakan lapisan segel pertama pecah. Ia tidak bisa membuka portal, tetapi ia bisa mengirimkan sinyal komunikasi yang kuat kepada Kael, sinyal yang tidak akan dapat ditangkap Raja Erebus karena frekuensinya yang asing. Di hutan belantara, Kael berlari. Ia berhasil lolos dari pengintai bayangan yang kini sibuk mencari pecahan kristal yang ia buang ke dimensi lain. Saat Kael bersembunyi di bawah tebing berbatu, sensasi dingin dan tajam yang sudah lama ia kenal tiba-tiba menyentuh pikirannya. Kali ini, itu bukan bisikan putus asa, melainkan peta mental yang jelas. Peta itu menunjukkan titik di dunia manusia, sebuah ngarai terpencil di pegunungan, ratusan kilometer jauhnya. Di peta itu, Lyra menempatkan tanda silang ungu yang berdenyut dengan energi kunci dimensi obsidian. Titik pertemuan. Kau harus sampai di sana dalam 3 siklus malam. Pesan Lyra datang dalam bentuk energi, mendesak dan kuat. Kael tahu apa artinya. Itu adalah salah satu titik terlemah di garis batas dimensi. Titik di mana Lyra akan memiliki peluang terbaik
untuk merobek celah dan melarikan diri, menggunakan pecahan kristal baru dan energinya yang baru saja bebas sebagian. Namun peta itu juga menunjukkan sesuatu yang lain. Bayangan bergerak menuju ngarai itu. Itu adalah pengintai bayangan yang kini telah mendapatkan instruksi baru langsung dari Raja Erebus yang telah merasakan anomali kedua yang lebih besar, komunikasi antara Lyra dan Kyle. Ini jebakan, gumam Kyle, tetapi ia tahu ia tidak punya pilihan. Lyra telah mempertaruhkan segalanya untuk mengirim peta itu. Bab 4, persiapan dan pengejaran Kyle harus bergerak cepat. Ia mengambil mobilnya, meninggalkan semua kehidupannya sebagai seniman. Yang ia bawa hanya kunci dimensi obsidian, beberapa perbekalan, dan tekad yang diperbarui. Saat Kyle mengemudi ke selatan, ia menyalakan Echo Sense pribadinya, yang kini ditingkatkan oleh pecahan kristal yang pernah menyentuhnya. Ia merasakan jejak energi. Tidak hanya pengintai bayangan, tetapi juga menteri bayangan tingkat tinggi sedang bergerak. Raja Erebus tidak main-main. Kali ini, Kyle adalah buronan yang dicari atas tuduhan membantu seorang putri memberontak. Lyra telah memilih takdirnya, dan dia memilih untuk membawaku bersamanya. Selama perjalanan, Kyle mulai menyadari fungsi pecahan kristal baru itu. Saat Lyra menggunakannya untuk menembus segel, kristal itu telah menjadi penguat frekuensi. Lyra tidak bisa sepenuhnya membuka segel, tetapi ia bisa mengarahkan energi asing itu untuk mengganggu energi di alam manusia. Lyra mengirim pesan baru. Aku akan menciptakan badai. Gangguan yang akan menyembunyikan penyeberanganku. Kau harus siap di tengahnya. Setelah 3 siklus malam, Kyle tiba di ngarai bayangan, sebuah lokasi terpencil yang dingin dan diselimuti kabut yang tidak biasa. Di tengah ngarai, ia berdiri di atas batu datar yang ditandai Lyra. Ia mengeluarkan kunci dimensi obsidian dan batu itu berdenyut panik. Kyle merasakan kehadiran. Bukan hanya dari dunia arwah, tetapi juga dari dimensi lain. Lyra telah memenuhi janjinya. Badai dimensi dimulai. Langit di atas ngarai tiba-tiba berubah warna menjadi ungu tua dan hijau yang memusingkan. Petir ungu tidak beraturan mulai menyambar. Ini adalah gangguan dimensi yang sengaja diciptakan Lyra. Cukup kuat untuk menarik perhatian Raja Erebus, tetapi cukup kacau untuk menutupi penyeberangan dirinya. Namun, di tengah badai itu, Kyle melihat bayangan. 2 menteri bayangan muncul di sisi-sisi ngarai, siap mengepungnya. Manusia, suara salah satu menteri bayangan yang dingin itu bergema. Putri tidak akan datang. Dia telah dikepung. Raja akan menyegel celah ini. Serahkan kunci itu, dan kami akan memberimu akhir yang cepat. Kyle menggenggam kunci obsidian, menatap langit yang meledak. Ia tahu Lyra ada di balik kekacauan itu. Lyra, aku di sini, bisik Kyle. Tiba-tiba, di tengah kekacauan, sebuah pilar cahaya perak tipis turun dari langit dan mendarat di hadapan Kyle. Itu adalah portal Lyra. Lyra, yang tampak lelah tetapi bebas, melangkah keluar, di tangannya terdapat pecahan kristal yang memancarkan cahaya liar. Kau tepat waktu, Kyle, kata Lyra, tersenyum pahit. Sekarang kita harus keluar dari sini sebelum ayahku menghancurkan seluruh gunung ini. Bab 5. Melawan badai dimensi ngarai. Bayangan kini terasa seperti berada di luar angkasa. Udara berbau ozon yang pedih, dan pusaran petir ungu hijau di langit berputar semakin cepat, seiring dengan Lyra yang baru saja keluar dari portal. Lyra memegang pecahan kristal putih di tangan, memancarkan aura yang berbeda. Ia tidak lagi diselimuti kabut abadi yang menyedihkan, melainkan aura ungu yang keras dan mematikan. Dia telah melarikan diri, tuanku. Salah satu menteri bayangan berteriak, suaranya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Segelnya telah pecah, hancurkan manusia itu dan bawa kembali putri. Kedua menteri bayangan itu, makhluk tinggi yang terbuat dari kegelapan pekat, menerjang ke arah mereka. Ambil kunci itu, Kyle, perintah Lyra.
tetapi jangan buka portal. Gunakan resonansimu untuk mengganggu kabut bayangan mereka. Lyra melangkah maju, memposisikan dirinya di depan Kyle. Ia tahu Kyle, meskipun resonansinya kuat, tidak memiliki kekuatan fisik untuk menghadapi Menteri Bayangan. Kau harus kembali ke tahtamu, Putri. Desis Menteri Bayangan pertama, melepaskan gelombang energi hitam pekat yang bertujuan untuk membungkus dan menyeret Lyra kembali ke portal. Lyra mengangkat pecahan kristal putih itu. Saat energi hitam menyentuhnya, kristal itu beresonansi. Energi asing itu tidak memblokir bayangan, tetapi mengubah frekuensinya. Energi hitam itu tiba-tiba menjadi buram, seolah-olah ditarik ke dalam dimensi lain sejenak dan melewati Lyra tanpa menyentuhnya. Kristal ini adalah penghalang, kata Lyra. Bukan untuk melawan, tetapi untuk memutarbalikkan. Menteri Bayangan kedua, yang lebih berhati-hati, mengalihkan perhatiannya ke Kyle. Ia tahu kunci dimensi obsidian adalah sumber masalah. Ia melepaskan sepasang rantai energi bayangan yang bergerak cepat di sepanjang tanah berbatu. Manusia ini akan mati duluan. Kyle tahu dia tidak bisa lari. Ia memegang kunci obsidian dan memejamkan mata. Lyra memintanya untuk mengganggu kabut bayangan yang berarti mengacaukan koneksi mereka ke Erebus. Kyle memfokuskan resonansinya pada ketidakstabilan. Ia membayangkan energi manusiawinya yang kacau dan anomali, memaksa frekuensi itu keluar melalui kunci obsidian. Ketika rantai bayangan itu mencapai Kyle, kunci obsidian berdenyut keras. Rantai itu tidak hancur, tetapi terbelit. Energi manusia Kyle membuat rantai bayangan itu tidak koheren, menyebabkannya melilit dirinya sendiri dan menghilang ke udara. Para menteri bayangan menjadi marah. Mereka tidak pernah berhadapan dengan energi anomali yang sengaja memainkan dimensi. Lyra tersenyum kecil. Bagus, Kyle. Sekarang jangan biarkan mereka stabil. Lyra menggunakan keunggulan barunya. Ia menyalurkan energi kristal putih untuk menciptakan pusaran keheningan fana, area dimensi lokal di sekitar kedua menteri. Di area itu, koneksi bayangan ke Erebus Mayor terputus dan mereka harus menggunakan energi mereka sendiri yang membuat mereka cepat lelah. Kita kehabisan waktu, kata Lyra, terengah-engah. Aku tidak bisa menahan mereka lama. Ayahku pasti sudah merasakannya. Kita harus membuat lompatan cepat. Bab 6. Lompatan terakhir. Di mana kita akan pergi? Tanya Kyle, tetap memfokuskan resonansinya untuk menjaga agar pusaran keheningan Lyra tetap terputus. Kita tidak bisa kembali ke tempat kau tinggal, Kyle. Itu yang pertama kali akan ia cari, jawab Lyra. Aku telah menemukan tempat yang bahkan ayahku tidak bisa menembusnya dengan mudah. Aku telah merencanakan ini selama 5 tahun. Lyra melemparkan pecahan kristal putih itu ke udara. Kristal itu berputar, memancarkan cahaya yang memecah badai ungu hijau. Lyra menyentuh kunci dimensi obsidian yang dipegang Kyle dengan ujung jarinya. Aku akan membuka portal. Kau harus menguncinya dari sisi ini. Gunakan resonansimu untuk memastikan portal itu hanya terbuka ke lokasi tunggal yang akan kuberikan padamu. Lyra menutup mata, memfokuskan energi asing dari kristal itu dan sisa-sisa kabut abadinya yang bebas. Ia memproyeksikan gambaran mental ke Kyle. Sebuah kuil kuno di bawah tanah, tersembunyi di pegunungan es. Kyle mengerti. Itu adalah peta yang sangat kuno, mungkin dari gulungan terlarang yang ia pelajari. Lyra membuka matanya. Lompatan cepat, Kyle! Sekarang! Dengan kekuatan yang tersisa, Lyra merobek celah dimensi baru di antara dua menteri bayangan yang berjuang keras di pusaran keheningan. Kali ini, portal itu bukan perak, tetapi berwarna biru kobalt yang membara. Kyle tidak ragu. Ia meraih Lyra dan menggunakan kunci obsidian untuk mengunci koordinat yang Lyra berikan. Saat Lyra dan Kyle melompat ke dalam portal biru kobalt, Lyra menoleh ke belakang. Katakan pada ayahku, teriak Lyra pada menteri bayangan yang marah, aku tidak akan kembali. Portal itu menutup dengan bunyi dentum
yang mengguncang gunung. Lyra dan Kael menghilang tepat pada waktunya. Sesaat setelah portal biru kobalt itu lenyap, seluruh ngarai bayangan dibanjiri oleh energi ungu tua yang sangat kuat. Raja Erebus tiba bukan secara fisik, tetapi dalam proyeksi energi yang begitu besar, sehingga pepohonan di sekitarnya hancur menjadi debu. Lyra! Gema amarah Raja Erebus mengguncang inti bumi. Dua menteri bayangan yang kelelahan berlutut. Maafkan kami, tuanku. Putri telah melarikan diri dengan manusia itu. Mereka menggunakan artefak asing. Raja Erebus tidak mendengarkan. Ia fokus pada jejak energi yang ditinggalkan. Energi asing dari kristal putih. Energi anomali manusia. Dan yang paling mengkhawatirkannya, lokasi tujuan mereka. Lyra telah melarikan diri ke tempat Suaka Purba, sebuah dimensi saku yang diklaim telah hilang oleh semua arwah kecuali dia. Raja Erebus menarik energinya, dan kemarahannya berganti menjadi perhitungan dingin. Mereka tidak akan tinggal di sana selamanya, desis Raja. Lyra telah memilih jalannya. Panggil Jenderal Kraios. Perintahkan dia untuk memburu mereka. Bawa kunci obsidian kembali dan kembalikan putri hidup-hidup. Adapun manusia itu, hancurkan resonansinya. Raja Erebus tahu bahwa Lyra yang bebas dengan kunci dimensi obsidian dan artefak asing baru adalah ancaman terbesar bagi taktanya. Bab 7. Kedamaian di ruang saku Lyra dan Kael terlempar keluar dari portal biru kobalt dan mendarat di atas lapisan salju yang lembut. Kael terbatuk, udara terasa dingin dan murni, jauh berbeda dari udara kacau di ngarai bayangan. Saat ia membuka mata, ia melihat sekeliling. Mereka berada di lembah pegunungan yang diselimuti kabut dan disinari cahaya aurora yang lembut. Di sekeliling mereka, terdapat pegunungan kristal es yang memancarkan cahaya biru hijau. Udara terasa tenang, tanpa bau sampah, tanpa bau kopi, tanpa kebisingan manusia, hanya keheningan yang dalam. Di mana kita, bisik Kael, mencengkeram kunci dimensi obsidian. Lyra, yang berdiri tegak, membiarkan energi asing dari pecahan kristal putih meresap ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tampak santai. Ini adalah tempat Suaka Purba, jawab Lyra. Sebuah dimensi saku yang tersembunyi di antara Erebus Mayor dan dunia manusia. Dimensi ini diciptakan oleh arwah kuno yang menolak perang dimensi. Ayahku menganggapnya hanya legenda dan dia tidak memiliki koordinatnya. Di tengah lembah terdapat sebuah struktur kuno yang terbuat dari batu obsidian yang diukir dengan pola-pola yang sama dengan kunci dimensi. Itu adalah kuil Suaka. Kita aman di sini, Kael, kata Lyra. Setidaknya untuk sementara. Energi di sini murni dan netral. Ayahku tidak bisa menyaring keberadaan kita. Mereka berjalan menuju kuil Suaka. Di dalamnya, udara terasa hangat. Lyra membiarkan pecahan kristal dan kunci obsidian di atas altar batu. Kita harus bicara tentang artefak-artefak ini, kata Lyra, menoleh ke Kael. Lyra mengambil pecahan kristal putih. Benda ini adalah kunci dari semua yang terjadi. Energi ini bukan berasal dari alam kita. Ini adalah energi Nexus, energi yang berada di luar dimensi, di titik tengah antara semua realitas. Aku merasakannya, kata Kael. Saat aku menyentuhnya, resonansiku melonjak. Aku bisa mengarahkan energi bayangan. Tepat, Lyra mengangguk. Energi ini tidak terikat pada hukum Erebus. Itu sebabnya ia memecahkan segel ayahku dan mengacaukan frekuensi para menteri bayangan. Aku percaya ini adalah pecahan dari artefak yang lebih besar, inti Nexus, yang mungkin dapat membuka gerbang dimensi secara permanis dan stabil, bukan dengan kekacauan seperti kunci obsidian. Lyra kemudian mengambil kunci dimensi obsidian. Dan kau menyatukan dua energi ini, Kael. Kau adalah titik fokusnya. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Kael, yang kini terlihat lebih seperti seorang prajurit dimensi daripada seorang seniman. Sekarang kita harus mendahului ayahku, jawab Lyra.
Dia mengirim pengintai dan menteri bayangan, tetapi dia tahu mereka tidak cukup. Dia akan mengirim Jenderal Krios. Lyra menjelaskan bahwa Jenderal Krios adalah salah satu prajurit terkuat yang tersisa dari zaman kuno, yang terkenal kejam dan sangat loyal kepada Raja Erebus. Dia tidak akan mencoba menangkapmu, Kael. Dia akan mencoba menghancurkan resonansimu secara permanen. Tanpa resonansimu, kunci obsidian hanyalah batu mati, dan aku tidak bisa menggunakan pecahan kristal ini. Bab 8. Panggilan untuk perjuangan Kael menatap kunci obsidian di tangannya, lalu kepecahan kristal putih. Jadi, tugas kita adalah menemukan inti Nexus yang asli sebelum Jenderal Krios dan mencegah ayahmu menggunakan kekuatannya untuk menutup semua gerbang dimensi. Lebih dari itu, kata Lyra. Jika kita mendapatkan inti Nexus yang asli, kita bisa menciptakan keseimbangan sejati antara dua dunia, bukan tirani ayahku dan bukan kekacauan yang dicari Zydos. Kita bisa memberi kebebasan bagi semua arwah yang terperangkap di Erebus Mayor. Lyra melihat Kael. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian, Kael. Aku telah bebas dari penjara fisik, tetapi aku masih terikat oleh kebiasaan dan hukum Erebus. Aku butuh pandangan manusia, naluri kacau yang kau miliki. Aku tidak pernah menjadi pahlawan, kata Kael. Aku hanya seorang pencuri yang takut pada ujian akhir. Tapi kau adalah resonansi, balas Lyra. Senyum tipisnya kembali. Kau adalah anomali yang paling sempurna. Dan kau telah membuktikan bahwa kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk kebebasanku. Sekarang, saatnya aku membalasnya. Kael mengangguk. Baiklah, Putri Raja Dunia Arwah, apa langkah pertama kita? Pecahan kristal ini adalah kompas, jelas Lyra. Ia menunjuk ke inti Nexus yang asli. Dan inti Nexus itu tidak berada di Erebus Mayor atau dunia manusia. Ia berada di dimensi ketiga yang tersembunyi, tempat ayahku paling takut untuk pergi. Lyra menatap Kael dengan tatapan yang penuh dengan rencana dan bahaya. Langkah pertama kita, Kael, adalah melatihmu. Kita harus membuat resonansimu sekuat perisai, karena sebentar lagi kau akan berhadapan dengan jenderal terkuat di Erebus Mayor. Bab 9, Kuil di bawah Aurora. Di dalam kuil Suaka Purba, di mana dindingnya terbuat dari obsidian yang meredam energi, Lyra mulai melatih Kael. Di luar, cahaya aurora lembut di dimensi saku itu memberikan penerangan konstan dan salju kristal es menumpuk. Resonansimu adalah senjata dan kelemahanmu, jelas Lyra, berdiri di hadapan Kael. Lyra tampak energik, kekuatan penuhnya telah kembali berkat pecahan kristal Nexus. Kau menarik energi dimensi karena frekuensimu tidak stabil. Kita harus belajar menguncinya, menjadikannya perisai yang konstan. Kael memegang kunci dimensi obsidian, duduk dalam posisi meditasi, berusaha memfokuskan pikirannya. Lyra duduk di seberangnya, pecahan kristal Nexus di pangkuannya. Bayangkan pikiranmu sebagai sungai yang kacau, Lyra menginstruksikan. Itu adalah emosi manusia, kekhawatiran, dan ketidakpastian. Energi dimensi, seperti bayangan Zydos, dapat dengan mudah terserap ke dalam kekacauan itu. Aku sudah terbiasa dengan kekacauan, gumam Kael, berjuang untuk fokus. Justru itu masalahnya, balas Lyra. Kau harus menciptakan ketenangan di pusat badai. Lyra kemudian memperkenalkan latihan praktis. Ia melepaskan seutas kecil kabut abadi, tidak berbahaya, tetapi cukup dingin untuk menarik perhatian resonansi Kael. Tarik kabut ini ke dalam kunci, perintah Lyra. Jangan melawannya, biarkan ia masuk, dan kemudian, dengan pikiranmu, paksa frekuensinya berubah. Ubah dinginnya menjadi hangat, ubah kecepatannya menjadi lambat. Kael mencoba. Begitu kabut abadi menyentuh kunci obsidian, ia merasakan tarikan yang kuat. Kabut itu mencoba menyerap kelelahan Kael, ketakutan akan Jenderal Krios. Kael berjuang, berkeringat. Sangat sulit, rasanya seperti mencoba menghentikan kereta api hanya dengan pikiran. Kau bukan menghentikannya, kau mengubah jalurnya, tekan Lyra. Kau manusia,
Kau memiliki kehendak bebas, sesuatu yang tidak dimiliki oleh arwah tingkat tinggi seperti ayahku. Gunakan kehendak itu untuk mendikte frekuensi, bukan sebaliknya. Setelah berjam-jam, Kyle berhasil. Kabut abadi yang ia tarik ke dalam kunci obsidian tidak lagi terasa dingin. Ia memanipulasi energinya menjadi netral dan tidak berbahaya. Kyle bisa mengendalikan energi dimensi kecil itu dengan resonansinya. Bagus, puji Lyra. Sekarang, kita harus menjadikanmu lebih dari sekadar perisai. Kita harus menjadikannya senjata. Bab 10. Senjata resonansi. Lyra menjelaskan cara menggunakan kunci obsidian dan pecahan kristal Nexus bersama-sama. Kunci obsidian adalah saluran. Pecahan Nexus adalah penguat, jelas Lyra. Saat kau menghadapi Jenderal Cryos, kau tidak akan bisa mengalahkannya dengan energi fisik. Kau harus menggunakan resonansimu untuk menghancurkan koneksinya dengan Erebus Mayor. Lyra menunjukkan demonstrasi. Ia mengangkat pecahan kristal Nexus dan cahaya ungu yang murni memancar darinya. Energi ini akan menembus pertahanan Jenderal Cryos. Kau harus menggunakan resonansimu, Kyle, untuk memfokuskan energi itu ke dalam konsep yang menyakitkan bagi arwah terikat sumpah. Keraguan. Kyle mengerutkan dahi. Keraguan? Bukan kekuatan? Kekuatan hanyalah kekuatan. Tetapi keraguan adalah racun bagi arwah yang terikat sumpah kepada raja. Jika kau bisa memaksanya meragukan tujuannya, ia akan terputus dari sumber kekuatannya, sumpah loyalitasnya. Lyra menjelaskan dengan dingin. Itu adalah keunggulan utama manusia. Selama sisa hari itu, Kyle berlatih memfokuskan resonansinya. Ia tidak memikirkan amarah atau kekuatan, tetapi pertanyaan yang merusak. Mengapa aku melayani? Apakah ini benar? Apakah tirani adalah ketertiban? Latihan itu sangat menguras mental Kyle. Pada akhir pelatihan, ia bisa menyalurkan resonansi keraguan melalui kunci obsidian, menciptakan gelombang kejut yang berfrekuensi tinggi. Saat Lyra dan Kyle beristirahat, Lyra mengambil kunci dimensi obsidian. Ia menggunakannya, dibantu oleh pecahan kristal Nexus, untuk melakukan pemindaian dimensi jarak jauh. Wajah Lyra menjadi tegang. Jenderal Cryos bergerak, kata Lyra. Dia sangat cepat, dan dia tidak menggunakan jalan dimensi biasa. Dia memotong jalur. Dia tahu kita melarikan diri ke sini. Berapa banyak waktu kita? Tanya Kyle, mengambil jaketnya. 1 siklus malam, jawab Lyra, menatap Kyle dengan serius. Dia akan tiba saat fajar. Kita harus pergi sekarang. Kita akan mengikuti pecahan Nexus. Ia menunjuk ke dimensi ketiga, tempat inti Nexus berada. Lyra melangkah ke kuil Suaka, ke altar batu. Ia meletakkan kunci obsidian dan pecahan kristal Nexus. Lyra menyentuh batu obsidian kuil itu, dan energi terakhir dari tempat Suaka itu terserap ke dalam artefak. Tempat Suaka ini akan menghilang. Kita akan melompat. Kita akan menuju ke tempat yang paling berbahaya, Kyle, kata Lyra. Aku siap, kata Kyle, memegang erat kunci obsidian. Kau membebaskanku dari hidupku yang biasa. Sekarang mari kita bebas bersama. Lyra tersenyum, senyum yang penuh dengan bahaya, tetapi juga harapan yang nyata. Ia membuka portal baru. Kali ini berwarna emas gelap, menuju dimensi yang belum pernah mereka kunjungi. Mari kita temukan dimensi ketiga itu, Kyle. Dan mari kita selesaikan perang ini. Bab 11. Melompat ke dimensi ketiga. Portal emas gelap yang Lyra ciptakan terasa lebih berat dan lambat dari kabut abadi atau resonansi Kyle. Ketika mereka melangkah keluar, mereka tidak lagi berada di udara dingin atau kabut. Mereka berada di dimensi yang berlawanan dari Erebus Mayor. Langit di sini dipenuhi cahaya merah menyala. Tanahnya bukan batu atau debu, melainkan kristal api yang memancar dengan panas yang luar biasa. Tidak ada arwah yang dingin, tetapi entitas energi yang bersinar, yang bergerak cepat di kejauhan. Udara bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi, hampir menyakitkan.
Ini adalah dimensi ether, bisik Lyra. Matanya menyipit terhadap cahaya. Dimensi energi murni. Arwah dari Erebus Mayor tidak bisa bertahan lama di sini tanpa terpecah. Ini seharusnya menjadi tempat yang sempurna untuk persembunyian. Pecahan kristal Nexus di tangan Lyra mulai bereaksi liar. Ia tidak hanya bersinar, ia berdenyut seirama dengan inti dimensi ini. Inti Nexus yang asli ada di sini, kata Lyra, menunjuk ke sebuah puncak kristal api yang tertinggi, di mana energi berkumpul paling intens. Tunggu, potong Kyle, tiba-tiba merasakan sensasi yang tajam. Ia mengaktifkan resonansinya dan merasakan jejak energi yang kuat, jejak yang salah, dingin, dan mematikan yang bergerak sangat cepat di dalam dimensi ini. Kita tidak aman, kata Kyle, mencengkeram kunci obsidian. Jenderal Kryos telah mengikuti kita. Tiba-tiba, di ufuk kristal api yang membara, sesosok bayangan yang sangat gelap muncul. Ia tidak berteleportasi, ia hanya bergerak dengan kecepatan dimensi, memotong ruang itu sendiri. Itu adalah Jenderal Kryos. Kryos tampak berbeda dari arwah Erebus lainnya. Ia mengenakan baju zirah yang terbuat dari es murni yang sangat gelap, dan di tangannya ia memegang tombak kristal yang memancarkan aura dingin yang mengganggu energi di dimensi ether. Matanya adalah dua lubang kehampaan, tanpa ekspresi. Putri Lyra, suara Kryos bergema, tidak keras, tetapi terasa seperti retakan es yang besar. Kau melanggar sumpah, kau mencuri artefak, kau berkomunikasi dengan manusia, dan kau telah membawa polusi Erebus ke tempat yang terlarang. Kryos menatap Kyle dengan pandangan dingin yang mematikan. Aku telah diperintahkan untuk membunuh resonansimu manusia. Raja tidak ingin kau merusak taktanya lagi. Kau hanya pelayan, balas Lyra, berdiri di depan Kyle. Ia mengangkat pecahan kristal Nexus. Energi dimensi ether ini akan memecahmu. Kembalilah ke Erebus, Kryos. Kryos hanya mengangkat tombaknya. Sumpahku adalah kekuatanku. Tidak ada dimensi yang dapat memecahku, putri. Kau telah memilih sisi yang salah. Bab 12. Pertarungan resonansi Kryos menyerang. Tombaknya tidak memancarkan kabut abadi, tetapi badai kehampaan. Energi yang bertujuan untuk menghilangkan semua energi dari lawan. Lyra tahu, ia harus menahan Kryos di dimensi ether. Ia menyalurkan energi dimensi ether yang kacau, bercampur dengan energi asing dari pecahan Nexus. Boom! Dua kekuatan berbenturan. Lyra terlempar ke belakang, terengah-engah, tetapi ia berhasil mengalihkan tombak Kryos. Jenderal Kryos juga terhenti. Energi panas dari dimensi ether melemahkan es yang menahan zirah dan tombaknya. Kyle, sekarang! Teriak Lyra. Fokuskan keraguan, hancurkan sumpah pengabdiannya. Kyle tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ia mengangkat kunci obsidian, menutup mata, dan memfokuskan resonansinya. Ia tidak memikirkan Kryos, tetapi tentang arti sumpah. Apakah Raja melayanimu? Apakah ini semua yang seharusnya kau lakukan? Mengapa kau mematuhi tirani? Gelombang resonansi yang dimanipulasi Kyle menghantam zirah Kryos. Jenderal Kryos tiba-tiba terhenti. Ia tidak terluka secara fisik, tetapi ia merasakan serangan itu di intinya. Zirahnya bergetar, dan ia menjerit dalam resonansi, bukan suara. Apa ini? Kryos merasakan sumpah yang mengikatnya bergetar. Kehendak manusia Kyle memaksa Kryos untuk mempertanyakan tujuannya. Momen keraguan yang singkat itu adalah celah yang Lyra butuhkan. Lari! Lyra meraih Kyle. Ia tidak mencoba melawan Kryos lagi, tetapi berlari menuju puncak kristal api yang tinggi. Kryos, yang pulih dari serangan resonansi yang tidak pernah ia duga, meraung marah dan mengejar. Saat mereka mencapai puncak, Lyra menunjuk ke sebuah celah kecil di antara kristal api. Di dalamnya terdapat artefak yang jauh lebih besar dari pecahan kristal di tangannya. Itu adalah inti Nexus yang sesungguhnya.
Inti itu adalah bola kristal putih raksasa yang tidak bercahaya, tetapi memancarkan keheningan yang menenangkan di tengah dimensi ether yang kacau. Aku harus menyentuhnya, kata Lyra. Jika aku bisa menyentuhnya, aku bisa menyatukan pecahan ini dan mengendalikan semua frekuensi dimensi. Jenderal Krayos sudah tepat di belakang mereka, tombaknya terangkat, siap menyerang. Cukup, Lyra, teriak Krios. Kau akan kembali ke Erebus. Lyra menoleh ke belakang, matanya penuh tekad. Ia melemparkan pecahan kristal Nexus kepada Kael. Kael, blokir tombaknya dengan ini. Aku akan masuk. Kael menangkap pecahan kristal itu. Ini adalah tugas yang mustahil. Memblokir tombak jenderal terkuat hanya dengan pecahan kristal dan kunci obsidian. Aku percaya padamu, Kael. Lyra melompat ke celah, menghilang dari pandangan, menuju inti Nexus. Kael berdiri sendiri di hadapan Jenderal Krayos yang marah, yang kini melepaskan badai kehampaan penuh. Kael mengangkat kedua artefak itu bersamaan. Kau tidak bisa membunuh resonansiku, Jenderal, kata Kael, memfokuskan semua pelatihan dan keinginannya untuk melindungi Lyra. Aku adalah keraguanmu yang paling parah. Bab 13, Pertahanan Terakhir. Kael menghadapi Jenderal Krios. Tombak kristal yang mematikan diacungkan ke arahnya. Di belakangnya, Lyra sedang berjuang di dalam celah inti Nexus. Kau akan hancur, manusia. Raung Krios, energinya diperkuat oleh badai kehampaan. Krios menyerang, tombaknya bergerak dengan kecepatan yang merobek dimensi ether. Kael tidak punya waktu untuk menghindar. Ia mengangkat kunci dimensi obsidian dan pecahan kristal Nexus. Ia tidak menggunakan keduanya sebagai perisai keras, tetapi sebagai konduktor resonansi. Aku adalah Kael, teriak Kael. Ia memfokuskan resonansinya pada satu konsep, perlawanan yang tidak beralasan. Ketika tombak Krios bersentuhan dengan energi yang dipancarkan Kael, tidak ada benturan. Sebaliknya, energi resonansi Kael yang dimanipulasi oleh pecahan Nexus menolak frekuensi tombak itu. Tombak itu terpental, seolah-olah baru saja menabrak pantulan yang lembut namun tak terhindarkan. Jenderal Krios terkejut. Kau mengubah hukum fisik. Mustahil. Bukan hukum fisik, balas Kael. Ini kehendak. Kau ragu. Kau terikat. Aku bebas. Kael meluncurkan serangan balasan. Ia mengarahkan resonansinya yang kuat, memfokuskan keraguan. Ia membayangkan setiap tahun pengabdian Krios, setiap perintah Raja Erebus yang dingin dan tak berperasaan. Gelombang resonansi itu menghantam Krayos dengan kekuatan yang merusak. Krayos ambruk berlutut, zirahnya berderak dan retak. Ia tidak bisa melawan keraguan yang dipaksakan. Itu adalah serangan terhadap inti keberadaannya sebagai arwah terikat sumpah. Raja! Raja itu? Benar, Krios mencoba berpegangan pada sumpah lamanya, tetapi resonansi Kael terlalu kuat. Sementara Kael mati-matian menahan Krios, Lyra berjuang di dalam celah inti Nexus. Inti itu adalah bola kristal raksasa yang memancarkan keheningan total, ketiadaan energi. Lyra harus menyentuhnya untuk menyatukan pecahan Nexus, tetapi ia tidak bisa bergerak. Keheningan inti Nexus membebani dirinya, memaksa Lyra untuk menghadapi ketiadaan tujuan yang merupakan kelemahan arwah. Inti Nexus menguji kehendaknya. Mengapa kau menginginkan kekuasaan ini? Untuk siapa? Lyra ingat 5 tahun yang ia habiskan di tahta Onyx, dingin dan terikat. Ia ingat kehangatan tak terduga dari ciuman di kening Kael. Ia ingat warna-warna cerah di dunia manusia. Lyra membuka matanya yang bersinar dengan tekad. Aku menginginkannya bukan untuk tahta. Aku menginginkannya untuk keseimbangan yang adil. Untuk kebebasan yang pantas didapatkan oleh arwah dan manusia. Lyra maju selangkah, menolak ketiadaan yang ditawarkan inti Nexus. Ia menyentuh bola kristal raksasa itu. Denting. Pecahan Nexus di tangan Kael tiba-tiba melesat menjauh darinya, tertarik dengan kekuatan magnet yang tak terhindarkan, dan terbang ke dalam celah, menyatu dengan inti Nexus yang asli.
Seluruh dimensi eter bergetar. Bab 14. Akhir dari Jenderal. Di luar celah, Kael merasakan kekuatan resonansi yang baru dan tak terduga datang darinya. Lyra telah berhasil. Jenderal Krios, yang sudah bertekuk lutut karena resonansi keraguan Kael, merasakan kehadiran inti Nexus yang baru saja utuh. Kekuatan Jenderal Krios yang selama ini berasal dari sumpah kepada Raja Erebus, kini tercerabut dari sumbernya. Inti Nexus yang baru menyatukan semua frekuensi mengabaikan tirani Erebus. Krios tidak lagi memiliki kekuatan. Aku bebas? Bisik Krios tidak percaya. Tapi aku, siapa? Kael menurunkan kunci obsidian. Kau bebas, Jenderal. Kau bisa memilih takdirmu. Tiba-tiba, inti Nexus bangkit dari celah. Bola kristal raksasa itu kini utuh, dikelilingi oleh aura ungu dan perak yang stabil. Dan di depannya, Lyra berdiri. Lyra terlihat luar biasa. Kekuatan inti Nexus tidak hanya melipat gandakan kekuatannya, itu membuatnya menjadi pemimpin dimensi yang sejati. Krios! Suara Lyra bergema. Tenang dan penuh otoritas baru. Kau tidak lagi terikat. Pilihan ada di tanganmu, kembali ke tirani atau membantuku membangun keseimbangan yang baru. Jenderal Krios berlutut. Kali ini bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai arwah yang telah menemukan tujuan baru. Saya akan melayani keseimbangan Lyra, tidak lagi tahta. Epilog buku kedua. Lyra menatap Kael yang kini terlihat pucat karena kelelahan, tetapi tersenyum. Kita berhasil, Kael, kata Lyra. Sekarang apa? Tanya Kael. Ayahmu akan datang. Dia pasti merasakan inti Nexus yang utuh. Tentu saja, jawab Lyra, menunjuk ke langit dimensi eter, di mana pusaran ungu tua milik Raja Erebus mulai terbentuk. Dia akan datang, dan dia akan melihat bahwa tahta Onyx kini memiliki saingan. Kita tidak bisa menghadapinya di sini. Inti Nexus harus dilindungi. Lyra mengambil kunci dimensi obsidian dari Kael. Ia menyentuhnya ke inti Nexus. Lyra tersenyum penuh rahasia. Kita tidak akan bersembunyi. Kita akan menyiapkan medan perang. Lyra membuka portal baru. Kali ini besar, stabil, dan dikendalikan penuh oleh inti Nexus. Kita akan kembali ke dunia manusia, Kael, dan kita akan memulai revolusi kita dari sana. Lyra melangkah ke portal, diikuti oleh Kael dan Jenderal Krios yang kini bertekad. Inti Nexus menyusul, menghilang ke dalam portal. Raja Erebus tiba di dimensi eter yang sunyi, hanya untuk menemukan jejak anak perempuannya yang kini memegang kekuatan dimensi tertinggi. Perang telah dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya karena itu menjadi motivasi dan semangat saya untuk dapat meningkatkan kreativitas dan lebih menghibur kalian semua.